Selamat datang di Share On, Sharing Always On. Iya, Nah, sebelumnya, Share On ini adalah kegiatan sharing-sharing yang dilaksanakan oleh Departemen Riset dan Prestasi BEM FKM UNER. Nah, biasanya Share On ini dilaksanakan secara offline dengan mendatangkan narasumber secara langsung di FKM UNER ataupun secara online dengan di grup lain gitu. Nah, Share On kali ini hadir dengan tema setelah lulus mau ngapain sih? Untuk membahas, mengkulik-kulik mengenai kehidupan setelah lulus, kita sudah kedatangan dua narasumber yang keren-keren banget. Yang pertama ada Mas Muhammad Yusuf, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nah, Mas Yusuf ini merupakan alumni FKM UNER angkatan tahun 2015 yang sekarang bekerja sebagai Safety Officer di PT Arutmin Indonesia. Halo Mas Yusuf, bagaimana kabarnya? Oke, halo semuanya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya di acara Share On, Sharing Always On ya, program kerjanya Rispres 2020. Iya. Alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih Mas Yusuf. Selanjutnya narasumber yang kedua itu ada Mbak Aristi Yulanda Ambarani, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Mbak Aristi ini juga merupakan alumni FKM UNER tahun angkatan 2012 yang sekarang bekerja sebagai pegawai negeri sipil BKKBN Republik Indonesia. Halo Mbak Aristi, gimana nih kabarnya? Iya, halo Mbak Almira, halo teman-teman, halo semuanya, halo Mas Yusuf. Halo Mbak. Terima kasih sudah mengundang saya di acara Share On ini. Kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mas Yusuf sama Mbak Risti yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, selama pandemi gini Mas Yusuf sama Mbak Risti ini tetap bekerja di kantor atau WFH nih? Karena kita orang lapangan, jadi kita nggak ada WFH, kita selalu datang ke kantor. Ya sehari seperti kerja biasa dari pagi sampai sore, kayak gitu aja sih. Kecuali kalau yang di head office, kan kalau pertambangan itu pasti punya head office ya, kantor pusat. Nah rata-rata kantor pusatnya itu kan di Jakarta. Nah yang di Jakarta itu yang WFH, kalau yang di lapangannya mah ya kerja biasa aja setiap hari. Gitu sih kalau dari kita. Ke Mbak Risti? Kalau saya sama sih kayak Mas Yusuf, kita senasib Mas, saya juga masih tetap harus bekerja. Wah, ya nggak ada WFH, nggak ada WFH ya kita. Nggak ada, udah anti WFH klub ya kan? Ya memang ada sih beberapa instansi yang menganjurkan untuk WFH di rumah. Cuma untuk instansi saya BKKBN masih harus tetap bekerja. Apalagi saya masuk ke lini pelayanan, jadi harus selalu adalah kasarnya. Enggak WFH. WFO. Nah, iya benar WFO. Benar. Baik, semoga tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap sehat untuk Mas Yusuf dan Mbak Aristi. Nah, Mas Yusuf dan Mbak Aristi, kan seperti yang kita ketahui bersama, fresh graduate dari lulusan berbagai jurusan ini kan kebanyakan itu banyak yang menganggur, nggak tahu apa nih yang harus dipersiapkan dan akhirnya nggak tahu apa yang dilakukan. Nah, mungkin nanti kita bisa membahas saling bertukar ide, pikiran, gitu ya Mas, Mbak. Boleh, siap. Pertama kali saya mau ini nih flashback ketika Mas Yusuf dan grogi Mbak Almira. Tarik nafas Mbak, tarik nafas. Iya. Maaf Mbak. Dan Mbak Aristi ini ketika menjadi mahasiswa di FKM UNER tingkat akhir, waktu jadi mahasiswa akhir. Nah, waktu itu kan pasti struggling banget sih menghadapi skripsi sampai menyiapkan untuk sidang kelulusan. Nah, itu apakah ada cerita-cerita atau enggak, apakah merasa adanya social pressure ketika lulus itu harus dituntut untuk cepat dan serta untuk cepat mendapatkan kerjaan? Mungkin bisa dimulai dari Mas Yusuf dulu. Wah, dari dulu nih yang benar-benar fresh grad banget ya. Iya. Oh iya ya. Mas Yusuf lulus tahun berapa sih? Sorry nanya. Oh ya, saya lulus tahun 2019 Mbak. Baru aja September kemarin. Oh my god, iya benar. Ini masih fresh banget nih. Iya ya, aduh, saya merasa expired banget ini di sini nih. Ya, kalau dari saya sendiri ya selama kuliah tingkat akhir lah katanya, kalau tingkat akhir itu sebenarnya belum ada pandangan mau kerja di mana dulu ya. Yang saya pikir tuh skripsi dulu yang terlebih dahulu sih. Skripsi harus selesai dulu, entah mau kerjanya di mana itu urusan belakang. Jadi yang pertama perjuangan skripsi sih. Emang
skripsi itu ya dikatakan berat ya enggak, kalau ya 50-50 lah sebenarnya skripsi itu, tergantung dari masing-masing orang. Jadi kalau misalnya kita rajin ngerjain setiap hari, nyicil bab 1, nyicil bab 2, insya Allah bisa lah kita cepat. Kalau misalnya ada orang-orang biasanya mahasiswa ambis mau cepat lulus biar dapat kerjaan, bisa aja, itu wajar aja, karena menurut saya tergantung balik ke individu masing-masing mau ngerjain skripsinya cepat atau enggak. Soalnya godaan kan banyak, kita masih suka mau main lah, nonton, nongkrong dan sebagainya kan. Mungkin ada jadwal masing-masing kan yang bikin beda-beda ya. Buat kalau masalah pressure untuk habis lulus dapat kerja langsung gitu, belum ada sih, karena yang pertama di mindset saya pertama kali itu yang penting saya lulus dulu. Nah, ketika kalau udah lulus barulah di situ banyak kan orang-orang kalau habis lulus tuh mikir, saya mau kerja di perusahaan gede, misal di Pertamina, di industri mana, pokoknya yang nama-nama perusahaannya tuh udah ternama lah intinya. Jujur saya, ya orang-orang pasti mau lah ya kerja di tempat-tempat perusahaan gede, Pertamina, pertambangan dan sebagainya, itu pasti wajar, itu maklum banget pengen. Cuman di sini bukannya buat mematahkan semangat ya. Saya di sini setelah lulus itu yang penting kita dapat kerjaan dulu. Itu sih yang pertama yang penting. Entah itu mau perusahaan kecil, perusahaan menengah, entah itu apa, seenggaknya kita dapat pengalaman terlebih dahulu untuk dalam bidang pekerjaan. Jujur waktu pertama kali sebelum di wisuda, di sini ada kakak kelas sebenarnya, alumni UNER juga, alumni FKM UNER. Dia ngajak beberapa mahasiswanya buat jadi freelance gitu, jadi kayak proyekan. Ya dulu pertama kali saya dapat kerjanya freelance aja, belum ada yang terikat sama sekali jadi asisten konsultan, itu pertama kali. Ya itu udah bangga banget lah kita sebagai fresh grad ya, yang belum diwisuda, seenggaknya udah ada pengalaman buat pekerjaan daripada harus menunggu. Jujur kalau sekarang menunggu kayak perusahaan gede itu semua sudah di holding company, maksudnya bukaannya tuh udah kayak terpusat semua. Jadi kalau kita nunggu, misal kita nunggu mau Pertamina, nah Pertamina itu kapan bukanya? Kalau kita nunggu kayak gitu aja, kapan dapat kerjaan? Bener. Jadi yang ada di depan, kerjaan yang ada kesempatan ya diambil aja terlebih dahulu, itu sih menurut saya. Mulai dari itu entah freelance, entah itu proyekan dari dosen, entah itu proyekan dari kakak kelas, ambil aja dulu kayak gitu. Itu pun buat nambah pengalaman. Jadi ketika misalnya ternyata perusahaan yang impian kalian buka require job, ya kamu apply, terus ternyata interview, pas ditanya pengalamannya apa aja, udah ngapain aja, kita bisa jawab. Enggaknya kita ada pengalaman sedikit gitu, daripada kita benar-benar nunggu dan gak jelas kita mau ngapain dan nganggur aja di rumah. Itu salah sih, rugi bagi mahasiswa yang fresh grad kayak gitu. Itu dari saya sih. Entah nih dari yang sudah berpengalaman banget nih, dari Mbak Aristi nih kayaknya. Ya, boleh Mbak Aristi berbagi pengalaman. Sebenarnya kurang lebih udah disampaikan semua sih sama Mas Yusuf. Aku setuju banget, semua yang disampaikan Mas Yusuf tuh emang bener banget. Kalau ditanya struggle-nya apa, ya bener banget. Struggle waktu skripsi tuh lebih ke diri sendiri, ya kan? Jujurnya aku juga waktu dulu tuh struggle-ku itu lebih ke ngatasin masalah kemalesanku sendiri dan magerku sendiri. Karena kalau boleh jujur ya, sebenarnya, ya kan, ya nggak? Bener banget. Bener. Karena kalau kita pikir-pikir nih, sebenarnya dosen pembimbingnya udah enak, data udah ada, intinya tinggal apa? Diolah aja. Nah, ngolahnya itu butuh apa sih? Butuh rasa rajin, semangat ngerjain lah. Kalau dulu aku struggle-nya lebih ke ngatasin masalah kemalasan itu. Karena apa? Karena di skripsi ini tuh kalian bener-bener dituntut untuk bisa memanajemen waktu kalian sendiri. Bener kata Mas Yusuf tadi, kita harus bisa ngatur waktu sendiri. Maksudnya gini, kalau dulu waktu zaman kuliah, kalian tuh tinggal ngikutin aja jadwal yang udah ada. Kalian tahu nih, Senin kuliah ini, Selasa kuliah ini, Rabu kuliah ini, udah ngikutin aja itu kelar gitu kan, ke tes, bla 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 gitu. Nah, kalau zaman skripsi, kalian harus pinter-pinter atur waktu kalian sendiri. Hari Senin aku harus selesai bab 1, hari Selasa aku harus selesai revisi ini, kayak gitu. Jadi bener-bener harus pinter-pinter ngatur waktu dan pinter-pinter menyemangatin diri sendiri biar jangan sampai itu tuh tertunda gitu. Jadi intinya begitulah ya, struggle-nya kita harus pinter-pinter mengatur manajemen waktu dan mengatasi kemalasan diri sendiri. Semakin cepat dan semakin kita rajin dan teratur ngatur waktunya, ya semakin cepat juga itu skripsi kelar kayak gitu. Terus kalau ditanya ngalamin pressure nggak sih dulu waktu lulus kuliah biar cepat dapat kerja? Jujur iya, saya pressure banget dulu nih ya. Kalau Mas Yusuf mungkin tadi jawabannya kan
nggak terlalu mikirin, yang penting lulus aja dulu gitu kan. Kalau saya dulu jujur iya, saya ngalamin pressure, kenapa kok nggak dapat kerja. Dan menurut saya itu wajar sih. Mungkin juga ada beberapa adik-adik nih di sini yang mungkin udah lulus atau mungkin baru akan lulus, terus mulai khawatir nih, aku dapat kerja nggak ya nanti, aku kok nggak dapat kerja. Banyaklah kekhawatiran kayak gitu. Tapi tenang aja, nggak apa-apa. Emang kayak gitu, memang seperti itu. Aku yakin banget nih, hampir semua lulusan ya, mahasiswa yang udah lulus tuh pasti ngerasain kayak gitu. Udah lulus tapi nggak dapat kerja, terus galau sendiri, insecure sendiri, overthinking lah apa ya nggak? Pasti. Ya, bener banget. Ya. Dan memang begitu, memang kayak gitu. Ya udah dijalanin aja dulu, tapi yakin deh pasti ada rezekinya. Mungkin ini terdengar klise ya, dia tahu lah pasti ada rezekinya. Tapi emang kayak gitu jawabannya, pasti nanti ada rezekinya. Intinya nanti pas adik-adik udah selesai lulusan wisuda tuh kan ya, kok nggak dapat, udah nggak apa-apa. Nikmatin aja dulu galonya, nikmatin insecure-nya, kalian usaha aja dulu yang maksimal. Daftar yang banyak, lamar yang banyak, rajin-rajin buka job site, terus ikut job fair, kayak gitu-gitulah. Kita nggak pernah tahu usaha kita yang mana yang bakal diterima, yang bakal berhasil kayak gitu. Ya setuju banget tuh sama Mbak Rizky. Jadi yang aku tangkap gimana ya, rata-rata dari temanku kayak yang sama-sama presiden, orang insecure, oke lah, kita takut nggak dapat kerja. Cuman yang satu di mindset, jangan ngejar satu perusahaan. Itu. Jangan ngejar satu perusahaan, entah itu perusahaan gede, pokoknya jangan ngejar satu perusahaan, 2 perusahaan. Apply lah sebanyak-banyaknya di job. Itu kuncinya. Apply yang banyak. Kalau boleh cerita ya. Boleh job street kayak LinkedIn kayak terus job lain, aplikasi-aplikasi itu apply-kan aja semua. Itu bener. Soalnya jujur ya, saya tuh kalau misalnya dibilang-bilang saya nge-apply itu sekitar ada 500 lebih apply kalau nggak salah. 500-an apply buat ke perusahaan. Cuman gimana ya, takdir kan kita 500 aja cuman dapat 1, 2, 3 doang yang dipanggil. Daripada kita menunggu cuma 1, 2 perusahaan kayak gitu. Bener. Jadi apply lah sebanyak-banyaknya bagi kita, meskipun aku nggak dipanggil-panggil ya, aku nggak dipanggil, ya udah apply aja dulu semua kayak gitu. Iya. Mantap banget. Karena emang gitu. Bahkan nih kalau boleh jujur kemarin tuh ya, kalau misalnya, maksudnya gini kan, kalau misal kalian punya kesempatan dan kualifikasinya masuk, sikat aja, terabas aja, daftar aja, semuanya. Bahkan dulu nih, saya nih, saking-sakingnya, saya tuh nunggu kerjaan, semua saya daftar, saya pernah daftar itu jadi MUA pengantin, tau nggak? Aku cerita aja ya, saking-sakingnya saya tuh udah hopeless lah, bingung lagi mau daftar apa lagi. Ada tawaran masuk jadi MUA pengantin. Gila nggak tuh? Saya daftar. Udah daftar aja, sikat terabas, bisa lah MUA. Bedakin doang lipstick kayak gitu kan. Daftar kayak gitu, nggak keterima. Nggak apa-apa. Itu sebenarnya sakit sih. MUA nggak keterima. Itu insecure-nya nambah-nambah kan. Jadi makin-makin, gimana nih, makin nggak dapet kerjaan apa gimana. Tapi nggak apa-apa, emang kayak gitu prosesnya. Daftar aja semua dulu, apa kayak daftar, nanti pasti ada aja hasil dari usaha kalian. Yang ada di depan mata, daftar, libas-gibas semuanya, sikat, terabas, ambil semuanya. Semua. Gitu Mas ya. Banyak kan orang yang nggak pede, perusahaannya, terus kadang perusahaannya masih kecil, nggak mau, gengsi, kayak gitu kan ada tuh banyak orang yang kayak gitu banyak. Berarti intinya kita harus memaksimalkan waktu yang kita punya, apply sebanyak-banyaknya, perusahaan manapun disikat aja, terabas gitu. Ada kesempatan kalian masuk kualifikasi, sikat, hajar. Iya, terus misalnya ada tawaran juga, itu udah lampu hijau banget ya, misalnya udah ada tawaran ya, ambil aja dulu sambil nunggu yang lain kayak gitu. Jangan nambah pengalaman, ngisi waktu. Baik. Nah, langsung aja. Mungkin apakah kalau misalnya di dunia kerja itu emang benar-benar butuh gelar dari S1 itu sendiri, kan juga ada dari lulusan yang dari SMK mungkin, dari SMA. Nah, itu apakah gelar itu benar-benar dibutuhkan untuk melamar pekerjaan itu? Lalu apakah ada pendidikan profesi untuk sarjana kesehatan masyarakat? Oke, kalau tadi ditanya apa dibutuhkan gelar untuk mendaftar suatu pekerjaan, jelas iya. Salah satu kualifikasi yang ditanyakan perusahaan itu adalah background pendidikan kamu. Apakah kamu S1, apakah kamu SMA, SMK, S1 pun ditanya kamu sarjana apa, pendidikan apa, macam-macam. Kalau ditanya apakah itu dibutuhkan, iya itu dibutuhkan.
kalian termasuk sarjana apa, pendidikannya apa, itu menjadi salah satu kualifikasi. Terus pertanyaan kedua tadi, apakah dibutuhkan apa tadi ya? Apakah perlu pendidikan profesi untuk sarjana kesehatan Pendidikan masyarakat? profesi, oke. Kalau itu tuh sejauh yang saya tahu, tidak semua instansi dan perusahaan itu membutuhkan sertifikasi untuk SKM. Ada beberapa perusahaan, ada beberapa instansi yang mengharuskan seorang SKM punya sertifikasi itu tadi, sertifikasi dari SKM. Tapi ada juga perusahaan yang enggak. Kalau mau aman, maksudnya gini, semakin luas peluang yang bisa kalian daftar, ya memang kalian harus punya sertifikasi itu. Jadi kalau mau ada lowongan apa, butuh itu kalian punya gitu kan. Tapi kalaupun kalian tidak punya, nggak perlu khawatir, karena nggak semua perusahaan membutuhkan sertifikasi itu. Kalau mau bukti nyata, kemarin saya kan pengalaman kerja yang pertama kali itu di Pertamina. Pertamina itu tidak membutuhkan sertifikasi untuk SKM. Terus yang kedua sekarang ini, BKKBN pun juga tidak membutuhkan sertifikasi untuk SKM. Yang saya tahu, dinas-dinas, instansi atau industri yang membutuhkan sertifikasi untuk SKM itu lebih ke Kementerian Kesehatan, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan sebagainya. Betul banget. Gitu. Mungkin Mas Yusuf mau nambahin, Mas? Ya, kalau untuk apa sih, sarjana itu mendukung banget buat pekerjaan. Menurut saya sangat mendukung sarjana itu, jujur. Saya pertama kali itu magang di Pupuk Kaltim. Itu jelas terlihat perbedaan antara mana yang lulusan SMA, mana lulusan SMP, mana lulusan sarjana. Karena kita orang-orang yang sarjana itu akan diahlikan atau diposisikan kepada tingkat-tingkat yang manajemen. Jadi kayak misalnya orang-orang lapangan itu sebagainya, itu di bawah kita ya di SMA. Mereka ya tinggal eksekusi, kita yang rencanain. Itulah tujuannya kenapa kita disarjanakan gitu. Jadi jelas banget bedanya. Jadi gimana ya? Misal ada yang ngomong, alah ngapain sih perlu kuliah, SMA juga udah dapat kerjaan kayak gitu. Nah, mungkin oke, dapat kerjaan, tapi ketika kita dalam tingkat pendidikan yang lebih tinggi, posisi kita pun juga akan mengikuti kayak gitu. Karena apa ya, itu udah, ini yang dilihat pengalaman saya, itu terlihat jelas dengan sampai yang sekarang pun yang saya kerja di sini pun itu terlihat jelas, perbedaan pendidikan itu terlihat jelas. Kemudian untuk profesi sarjana kesehatan masyarakat, ya benar itu kata Mbak Risti, itu tergantung perusahaan masing-masing. Karena kita mungkin yang bagi semester akhir sekarang nanti akan ada uji kompetensi. UKOM. Ada UKOM. Nah, ada beberapa instansi yang membutuhkan UKOM, ada juga yang tidak membutuhkan UKOM. Nah, ya itu hampir rata-rata yang membutuhkan UKOM itu ya orang-orang menkes kayak gitu. Kayak misal di BKKBN atau kamu mau di bagian ahli kesehatan kerjanya Kemenaker, itu nggak butuh UKOM. Jadi mungkin nanti sembaring jalan kalian akan apply pekerjaan itu ada prekualifikasi yang dibutuhkan, misal butuh STR atau butuh UKOM, ya berarti silakan dilampirkan UKOM-nya. Kalau misalnya nggak dibutuhkan UKOM ya nggak perlu UKOM kayak gitu. Jadi menurut saya untuk UKOM SKM sendiri, kalau misalnya kalian masih mau di bidang yang umum, misalnya mau butuh UKOM atau enggak, ya silakan aja ikut aja UKOM, nggak ada salahnya juga gitu. Nggak ada salahnya kok. Nggak ada salahnya. Kalau memang kalian punya waktu, UKOM aja. Mau kepake atau nggak kepake itu urusan belakang. Soalnya yang penting punya dulu. Nah, kerjaan kita kan nggak tahu kalian mau di Menkes, di Menaker, di BKKBN atau di Kemensos, itu tergantung. Jadi tergantung ke kalian yang masing-masing mau di bagian mana. Kalau misalnya di instansi tersebut ternyata diminta UKOM, ya silakan lampirkan UKOM, itu udah punya pegangan kayak gitu. Seenggaknya kita punya label, punya sertifikasi sendiri. Jadi yang dibutuhkan ya kita serahkan, yang nggak dibutuhkan ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada ruginya untuk kita punya UKOM. Untuk Mas Yusuf sama Mbak Aris ini punya UKOM, sudah melaksanakan UKOM? Saya belum karena dari jadi pas zamanku kemarin tuh waktu tahun 2016 saya lulus tuh si UKOM ini tuh belum begitu hype-nya seperti sekarang ya. Bener banget. Jadi waktu itu memang belum kasarnya belum prioritas lah untuk punya UKOM gitu. Terus dari 2 pengalaman pekerjaan saya, dua-duanya tidak membutuhkan UKOM. Jadi saya tidak, maksudnya ya enggak, orang perusahaan dan tempat kerja saya tidak menuntut untuk punya itu, ya saya nggak melakukan UKOM gitu. Iya. UKOM itu sampai saat ini sebenarnya masih pro kontra. Jadi kembali lagi ke kita bijak-bijaknya. Kalau misal kamu mau ngambil aman ya silahkan ikut UKOM aja, nggak apa-apa. Sebenarnya UKOM saya pun juga nggak kepake
Kayak gitu karena di Safety perusahaan officer ya soalnya. karena nggak diminta Ya, kayak bener, gitu. bener. Bukan percuma sih, maksudnya jadi jalan aman lah kalau misal kamu mau di bagian instansi Kementerian Kesehatan, kamu udah punya kayak gitu, udah siap untuk hukumnya kayak gitu. Jadi nggak ada salah, nggak ada rugi dan nggak ada salah benernya untuk hukum. Ya, intinya kalau kalian punya waktu, kalian punya kesempatan untuk ikut hukum, ikutlah hukum karena itu bisa buat bekal kalian untuk daftar ke jejaring yang lebih luas lagi. Yang penting kalian punya bekalnya si hukum itu. Baik. Apakah untuk seorang SKM ini benar-benar kan seperti yang diberitakan SKM itu pekerjaannya itu sangat luas. Sedangkan banyak dari dokter dengan gelar-gelar yang ada kesehatan masyarakatnya itu bekerja di rumah sakit, terus ada mungkin dari misalnya kalau dari manajemen ada anak dari sosum. Nah, itu bagaimana? Apakah berdampak kepada lapangan pekerjaannya seorang SKM ini? Mungkin dari Mas Yusuf boleh. Oke, itu sedih banget ya dengarnya, miris. Sebenarnya dari zaman saya kuliah pun itu udah terdengar miris banget. SKM itu sebenarnya luas, cuman kayak kalah saing sama anak dokter, kalah saing kurang mendalam, benar. Kalah saing sama keperawatan kayak gitu-gitu. Itu udah. Apalagi nih Mas, katanya kan kepala puskesmas harus dari anak kedokteran nggak sih Mas? Nah, sebelum ada undang-undang itu, sebenarnya SKM bisa jadi kepala puskesmas. Cuman sekarang udah ada peraturannya, kepala puskesmas ya harus jadi dari dokter. Gimana ya? Sebenarnya itu sedih miris gimana gitu. Cuman kita sebagai SKM jangan patah semangat lah, karena kita pasti punya di situ ada nilai plusnya. Misal, oke, tadi katanya bisa kalah sama anak sosum. Nah, tentu anak sosum ini ngerti bagian bidang kesehatannya. Kita lebih nilai plusnya di kesehatannya kayak gitu. Jadi misal AKK takut kalah sama anak kebijakan sosum. Kalau misalnya dia mau main di rumah sakit, ya kita lebih menang kayak gitu. Karena kita lebih ngerti tentang safety pasiennya kayak gimana, kebijakan bagaimana, manajemen rumah sakitnya bagaimana, manajemen sumber daya manusianya bagaimana, karena kita mendapatkan itu semua gitu di kuliah. Terus kalau misalnya di epidemiologi gitu, emang gimana ya, kalau di dokter sendiri pasti lebih inilah ya daripada kita yang hanya cuman dokter itu gimana ya, kita tuh bisa membantu dokter kan hanya di kuratif dan rehabilitatif ya. Nah, untuk mengumpulkan data-data itu tuh butuh kita tenaga SKM. Jujur kemarin baru aja dapat Hilltop dari perusahaan. Jadi itu dia seorang dokter dan ngerti kalau saya itu orang SKM. Jadi kita yang biasanya COVID data penyebaran zona itu kerjaan kita, nggak mungkin kerjaannya dokter kayak gitu. Itu semua udah terpetakan. Jadi nggak usah berkecil hati, kita tuh pasti bakal bisa untuk mendapatkan kerjaan. Emang kita dari kuliah udah kalah mana dokter, itu pasti. Saya juga ngerasain kayak gitu waktu kuliah. Cuman jangan berkecil hati lah kalau kayak gitu. Pasti nanti di bagian kesehatan pun nggak mungkin kita nggak mungkin dokter yang ngambil data terus survei ke rumah-rumah. Itu ya kerjaan kita kayak gitu, untuk ngambil data, terus survei, promosi kesehatan. Dokter kerjanya di belakang sebelum kita mencegah dan sebelum mengobati kayak gitu. Itu tidak ya. Jadi poinnya sebagai SKM jangan berkecil hati, meskipun saingan di luar banyak, kita pasti ada nilai plus, entah itu di bagian kebijakan, entah itu bagian sosialnya, itu ada nilai plusnya kesehatan. Nah, Mas, termasuk ini tuh ada pertanyaan yang di Instagram itu seperti ini. Kan memang yang kita pelajari seperti BIOS, biomedik, AKK, K3, epidemiologi, dan sebagainya. Tapi jika dipikir-pikir, kerja di bidang apapun itu kan banyak pesaingnya, seperti yang Mas Yusuf katakan. Nah, misal mau bekerja di bidang EPID, kita kalah saingan nih sama anak FK yang S2-nya EPID. Terus mau bekerja di bidang biostatistika, kalah sama anak yang lulusan statistika murni. Lalu seperti tadi, kerja di bidang AKK juga kalah sama anak-anak yang manajemen, akuntansi gitu. Nah, berarti kan ujung-ujungnya pasti bakal jadi pegawai puskesmas aja kan. Maksudnya cuma berhubungan dengan promosi kesehatan gitu kan. Atau Nggak juga nih, lihat saya nih kalau mau bisa kenyataannya. Nggak juga. Buktinya banyak banget. Kalau misalnya takut salah saing sama dokter, takut salah saing sama materi statistika, bla bla bla. Sekarang kalau itu kekhawatirannya, itu sisi negatifnya. Sekarang coba kalau kita pikir tuh sisi positifnya. Kalau dipikir-pikir, berarti kalau kayak gitu, kita tuh punya lapangan kerja yang luas banget, ya enggak?
kita bisa ke arah yang tentang statistika, kita bisa ke arah yang epidemiologi, bla bla bla. Mungkin memang kita tahunya itu permukaannya lah, nggak begitu dalam dengan orang yang terjun langsung ke dunia itu. Tapi kita tahu banyak hal. Dan sekarang ini nih posisinya SKM itu kan udah banyak ya, lulusan SKM tuh tersebar dan banyak, dan orang-orang tuh tahu seperti apa kompetensi seorang SKM. Jadi jangan khawatir takut kalah saing, orang-orang tuh sudah tahu seperti apa SKM itu. Bener SKM banget. itu menang, ya bener ya, SKM tuh menang di manajemennya dia pintar, di kebijakannya dia pintar. Mungkin dia tidak mengerti sedetail dan seteknik orang-orang lain yang sudah mendalami begitu dalam, tapi kita menang di manajemen dan kebijakan. Tenang aja, kita bisa, SKM itu bisa. Bisa, SKM bisa. Terbukti dimanapun. Terus tadi pertanyaan berikutnya, terus kalau kayak gitu SKM nanti cuma bisa jadi petugas promkes di puskesmas dong gitu kan? Ya. Sekarang nih satu, emang kenapa dengan petugas promkes puskesmas itu bagus loh, ya kan? Kita memang harus mempromosikan kesehatan sebagai rekan dari tenaga medis. Kita harus ada namanya promotif itu tadi. Apa jadi tenaga promkes? Yang kedua, itu salah besar pemikiran yang seperti itu. Kalau mau bukti langsung, lihat saya deh. Lihat saya. Saya ini SKM. Saya lulus kerja di Pertamina di bidang K3. Saya safety officer bidang K3 ya. Udah selesai, saya dapat lagi pekerjaan jadi konsultan proyek. Beda lagi bidangnya. Yang ketiga sekarang, saya di BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Beda lagi bidangnya. Tadi K3, sekarang kependudukan. Kebayang nggak gimana luasnya? Itu SKM. SKM. Jadi kita jangan emang pikiran negatif itu akan membawa negatif, asik. Biasanya orang-orang bijak kayak gitu kan ya Mbak ya. Ya. Janganlah pikiran-pikiran negatif, kita semua dapat ya, kita maksimalkan yang kita semua dapat, yang nggak didapetin oleh jurusan-jurusan atau departemen-departemen orang lain, fakultas lain kayak gitu. Kayak gimana ya? Jangan minder dulu. Iya, jangan minder dulu lah intinya gitu. Ini kakak Harus kelas saya tuh semangat. udah terbukti, entah tadi dari Mbak Aristi yang awalnya bidang K3 sekarang di bidang kependudukan. Aku nyebutin contoh lagi, ada kakak kelas juga dulu kesehatan masyarakat, sekarang di bidang Kementerian Sosial, itu juga ada. Jadi nggak melulu kita di kesehatan terus, promosi kesehatan dan promosi kesehatan menurutku juga nggak ada salahnya. Apalagi semenjak sekarang pandemi COVID ini ya, SKM jadi terkenal banget. Benar Mas, COVID. benar. Masyarakat pun baru mengerti, dokter pun ngomong gini, ini salah satu ada tweetan dokter, inilah pentingnya ilmu kesehatan masyarakat pada saat ini. Coba dari dulu kesehatan masyarakat diterapkan oleh orang Indonesia, nggak mungkin ada yang terjadi seperti ini gitu ya. Nama dokter yang mentweetkan kayak gitu. Jadi percayalah, ilmu kesehatan masyarakat tuh nggak ada salahnya, nggak usah berkecil hati, karena kita tuh bisa semuanya gitu. Itu sih satu, kalian sebelum masuk ke dunia kerja nih tips lagi nih, berarti kalian harus percaya diri dulu sama diri kalian sendiri, jangan insecure sama yang lain. Percaya kalau SKM, ilmu yang kalian punya, skill yang kalian punya tuh bisa kok, nggak kalah saja sama yang lain. Yes. Banggalah sama SKM, harus bangga dulu, baru nanti. Kalau misalnya dari awal nggak bangga, ya udah pindah aja jurusan dulu kayak gitu. Kalau kayak gitu ntar susah ya Mas, lanjutnya ngejalanin kuliahnya. Harus senang dulu, enjoy dulu. Hatinya mantapkan dulu, jangan berkecil hati terlebih dahulu belum juga wisuda udah berkecil hati duluan kan, ya sayang aja kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan nih, seberapa gampang SKM mencari kerja? Jawabannya adalah gampang gak gampang. gampang banget. Loh, gampang nggak gampang sebenarnya, semuanya tuh balik ke diri sendiri. Nggak cuma FKM kayak gitu. Betul. Semua fakultas lain pun juga pasti kayak gitu merasakan. Gampang nggak gampang, pasti jawabannya gitu. Tergantung kita pertama mantapkan dulu lah kemampuan kita. Jadi gini, oke, kita punya bidang departemen banyak, kesehatan lingkungan, K3, kesehatan reproduksi, biostatistika, AKK, itu kita semua dapat. Nah, tinggal kemampuan kita mau bersaing. Kalau kemampuan kita mumpuni dan sesuai dengan kualifikasi instansi yang kita mau, ya nggak akan kalah, kita pasti akan menang kayak gitu. Yang pasti mantapkan diri dulu, kita percaya sama kemampuan kita kayak gitu. Ya, benar. Selanjutnya mungkin bisa sharing-sharing pengalaman dari setelah lulus sampai sekarang ini, bagaimana prosesnya untuk mendapatkan pekerjaan itu.